Belum Peter situ aja. Tambah satu kursi lagi. Itu Peter situ. Jadi pertanyaan. Saya berdiri. Ini gua udah bilang nih. Hidupin aja ya. Iya, biar ada cara. Hidupin aja ya. Siap-siap, Pak. Ini ke sana. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Kakak-kakak, teman-teman media yang saya hormati. Malam ini DPP Partai Nasdem akan mengeluarkan pernyataan sikap ya, terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Pemilu, terkait dengan soal keserentakan pemilu yang saya yakin teman-teman media sudah mengikuti semua. Jadi kita akan menyampaikan pernyataan sikap. Sebelum nanti pernyataan sikap ini disampaikan, saya ingin memperkenalkan dulu ya ini jajaran fungsionalis DPP. Yang pertama ini Sekretaris Jenderal Kakak Taslim. Ini ada Pak Peter Konta, Ketua Dewan Pakar DPP Partai Nasdem. Ada Ibu Bestari Murjiat, Ibu Reri, Wakil Ketua MPR RI, yang juga anggota Majelis Tinggi Partai. Ada Pak Victor Laeskodat, Ketua Fraksi DPR RI, yang juga anggota Dewan Pertimbangan Partai. Ada Pak Robert Rowe, ini salah satu ketua di DPP, Wakil Ketua Komisi 5, Ketua Fraksi MPR, jadi Ketua Fraksi MPR RI. Ada Ibu Nining Indra Saleh, di belakang ada pengurus DPP semua, Ibu Lucy, Pak Dosi Iskandar, Kang Nyoto, Ketua DPP, Ketua Koordinator, Pak Sarip, Ketua DPP, Rifki, Ketua DPP, Ketua Komisi 2 DPR RI, ini Ketua Komisi yang membidangi ini sebenarnya, Kasiar Wakil Sekjen. Jadi ini lengkap pernyataan sikap Nasdem nanti terkait dengan sekali lagi putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru. Nah, untuk mempersingkat waktu, ini akan disampaikan oleh Ibu Reri yang akan menyampaikan pernyataan resmi sikap Partai Nasdem terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan soal Undang-Undang Pemilu yang mengatur tentang keserentakan pemilu yang sudah diputus. Untuk itu kami persilahkan. Terima kasih Kang Saan, selamat malam. Pernyataan sikap Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemisahan skema pemilu melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU 22/2024 menyangkut pemisahan skema pemilihan umum, DPP Partai Nasdem menyampaikan bahwa terdapat problematik ketatanegaraan yang dapat menimbulkan ketidakpastian bernegara. 1. Kewenangan MK dalam UUD NRI 1945 pasal 24C ayat 1 menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 2. Pelaksanaan putusan MK dapat mengakibatkan krisis konstitusional. Sekali lagi, dapat mengakibatkan krisis konstitusional, bahkan deadlock konstitusional, sebab apabila putusan MK dilaksanakan justru mengakibatkan pelanggaran konstitusi. Pasal 22E UUD NRI 1945 menyatakan, pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, ayat 1. Kemudian, pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut diselenggarakan untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPE, DPD, dan DPRD, ayat 2. Dengan demikian, ketika setelah 5 tahun periode DPRD tidak dilakukan, maka terjadi pelanggaran konstitusional. 3. MK memasuki dan mengambil kewenangan legislatif terkait open legal policy yang merupakan kewenangan DPR RI dan Presiden, dalam hal ini pemerintah. MK telah menjadi negatif legislatif sendiri yang bukan kewenangannya dalam sistem hukum yang demokratis dan tidak melakukan metode moral reading dalam menginterpretasi hukum dan konstitusi. 4. MK melanggar prinsip kepastian hukum, yakni prinsip hukum yang tidak mudah berubah, bahwa keputusan hakim harus konsisten. Dari sini jelas menegaskan pentingnya kepastian hukum dan stabilitas dalam sistem hukum, dan putusan hakim yang tidak konsisten dan berubah-ubah dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan sebagai moralitas internal dari sistem hukum. 5. Pemisahan skema pemilihan presiden, DPR RI, DPD RI dengan kepala daerah dan DPRD adalah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan karenanya putusan MK tidak mempunyai kekuatan mengikat dan merupakan putusan inkonstitusional. Hal ini bertentangan dengan pasal 22E ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan tiap 5 tahun sekali. Perlu untuk dipahami bahwa pemilihan anggota DPRD dan kepala daerah merupakan bagian dari rezim pemilu. Penegasan DPRD sebagai rezim pemilu dijelaskan dalam pasal 22E UUD NRI 1945, sedangkan pilkada sebagai rezim pemilu ditegaskan dalam putusan MK 95/2022. Sehingga secara konstitusional pemilu harus dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan terlepas dari waktu pemilihan yang berbeda. 6. MK dalam kapasitas sebagai Guardian of Constitution tidak diberikan kewenangan untuk merubah norma dalam Undang-Undang Dasar, sehingga putusan MK terkait pergeseran pemilihan kepala daerah dan DPRD melampaui masa pemilihan 5 tahun adalah inkonstitusional, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 7. Bahwa perpanjangan masa jabatan anggota DPRD setelah selesai periode 5 tahun akan menempatkan para anggota DPRD tersebut bertugas dan menjabat tanpa landasan demokratis. Padahal jabatan anggota DPRD adalah jabatan politis yang hanya dapat dijalankan berdasarkan hasil pemilu, sebagaimana ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Artinya, berdasarkan konstitusi tidak ada jalan lain selain pemilu yang dapat memberikan legitimasi menjadi seorang anggota DPRD. Menjalankan tugas perwakilan rakyat tanpa mendapatkan legitimasi dari rakyat melalui pemilu adalah inkonstitusional. 8.
Perubahan sistem pemilu berdasarkan putusan MK yang mengambil posisi positif legislator harus dirunut sejak putusan MK yang memerintahkan Pilpres dan Pileg serentak yang pertimbangannya bukan didasarkan tafsir konstitusional yang berdasar risalah pembahasan terkait pelaksanaan pemilu dengan 5 kotak, termasuk kotak DPRD provinsi dan kabupaten kota. Namun dalam putusan MK kali ini MK menegasikan pertimbangan pemilu 5 kotak yang didasarkan pada tafsir konstitusionalitas MK sendiri dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah. Oleh karena itu, krisis konstitusional ini harus dicarikan jalan keluarnya agar semua kembali kepada ketaatan konstitusi di mana konstitusi memerintahkan pemilu dalam hal ini Pileg dan Pilpres dilaksanakan setiap 5 tahun sekali tanpa ada perintah sistem pemilu seperti apa yang dijalankan, sehingga pilihan sistem penyelenggaraan harus kembali menjadi open legal policy sesuai dengan yang dimaksud oleh konstitusi itu sendiri. 9. MK tunduk pada batas kebebasan kekuasaan kehakiman dan tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan norma baru, apalagi membuat putusan merubah norma konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan keputusan ini, MK sedang melakukan pencurian kedaulatan rakyat. 10. Partai Nasdem mendesak DPR RI untuk meminta penjelasan MK dan menertibkan cara MK memahami norma konstitusi dalam mengekspresikan sikap kenegarawanannya yang melekat pada diri hakimnya. Jakarta, 30 Juni 2025. Itu pernyataan resmi DPP Partai Nasdem terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135. Jadi PUU 22 Romawi tahun 2024 ya. Jadi saya rasa cukup ya. Jadi udah lengkap ya semua. Jadi nggak perlu ada yang ditanyakan. Nanti bisa dilihat dari ini semua. Jadi karena nggak ada lagi tafsir. Kalau ada tafsir lagi nanti menyimpang lagi nanti ya. Jadi ini udah lengkap dan ini resmi sikap Partai Nasdem. Jadi sekali lagi terima kasih buat teman-teman media, jurnalis semua yang sudah hadir pada malam hari ini, dan juga terima kasih pada seluruh jajaran fungsionaris DPP Partai Nasdem yang sudah hadir bersama-sama menyampaikan pernyataan sikap DPP Partai Nasdem. Jadi sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Jen. Pemirsa, kita saksikan bersama konferensi pers putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah yang disikapi langsung oleh jajaran pimpinan Partai Nasdem. Kita saksikan bersama tadi Ibu Lestari Mulyat, anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem, serta Wakil Ketua MPR RI, Kang Saan Mustafa, Wakil Nasdem, Peter Gonta, Hemat Taslim, dan seluruh jajaran petinggi Partai Nasdem memberikan pernyataan resmi di mana Partai Nasdem memberikan pernyataan sikap terhadap putusan MK tentang pemusyahan pemilu nasional dan daerah. Partai Nasdem menyatakan bahwa ini melanggar undang-undang karena ada problematika nasional serta pelanggaran konstitusi.
pelaksanaan putusan MK ini dapat menimbulkan krisis dan juga deadlock konstitusional ke depannya, dan MK dinilai telah mengambil kewenangan legislatif setelah melanggar batasan kewenangan, dan pemisahan skema pemilu ini menurut MK tidak akan memiliki kekuatan konstitusional dan tidak bersifat mengikat. Pemirsa, demikian setelah kita saksikan bersama pernyataan sikap resmi dari Partai Nasdem terkait dengan putusan MK tentang pemilu nasional dan pemilu daerah. Demikian breaking news kali ini. Saya Hamdal Kaffi undur diri, sampai jumpa.